Halo guys, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah mengklik video ini. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu materi dari struktur perkembangan tumbuhan sebagai salah satu syarat ujian akhir semesterku. Sebelumnya, kita kenalan dulu dong. Namaku Rina Regita Sibuya, NIM F1C4-19029, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi, SSI MSI. Mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan dengan materi jaringan Palisade dan jaringan SPON. Sebelum masuk ke videonya, mohon bantuan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Terima kasih. Nah, sebagian dari kalian pasti sudah pernah mendengar Palisade, kata Palisade dan kata SPON. Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Nah, jaringan Palisade dan jaringan SPON terdapat di dalam organ tumbuhan yaitu daun. Apa sih jaringan Palisade itu? Jaringan SPON juga. Kira-kira apa ya ciri-cirinya? Dan fungsinya di dalam daun itu untuk apa? Mari kita simak videonya berikut ini. Jaringan Palisade atau biasa disebut jaringan tiang merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa sel yang memanjang di luar permukaan bilah daun. Sel-sel tersebut padat seperti pagar. Ya guys, bayangin aja pagar rumah kalian. Bentuknya hampir sama kok. Nah, jaringan Palisade terdiri dari sel-sel yang berbentuk silindris, tegak, tersusun rapat, dan banyak mengandung kloroplas. Sehingga jaringan ini merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, beberapa ciri-ciri jaringan Palisade yaitu yang pertama, Palisade mempunyai bentuk sel yang silindris, memanjang, tegak, dan karenanya disebut sebagai jaringan pagar, seperti penjelasan sebelumnya ya. Nah, jaringan Palisade terdiri dari lapisan atau beberapa lapisan sel, seperti pada jaringan umumnya ya. Setiap sel jaringan Palisade mengandung banyak kloroplas. Sel-sel jaringan diatur dengan rapi, tetapi di ruang sempit mereka masih padat dibandingkan dengan sel-sel dalam jaringan SPON. Lalu, apa sih fungsi jaringan Palisade? Nah, fungsi jaringan Palisade sendiri yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Karena pada jaringan tersebut terdapat sel yang dimana mengandung banyak kloroplas. Kloroplas memiliki pigmen-pigmen fotosintesis, seperti klorofil atau pigmen hijau untuk dapat menyerap radiasi matahari. Energi dari radiasi matahari dan beberapa komponen seperti air dan karbon dioksida dimanfaatkan untuk membuat senyawa organik berupa karbohidrat yang menjadi makanan bagi tumbuhan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bagian dari jaringan mesofil yang tersusun atas sel-sel parenkim yang berfungsi sebagai pengisi utama lapisan sel dalam daun. Nah, fungsi yang ketiga yaitu berkaitan dengan proses transpirasi. Dalam proses transpirasi, air yang menguap keluar dari dinding sel-sel parenkim jaringan tiang menuju ke ruang interseluler. Nah, ini contoh gambar jaringan Palisade. Secara umum, struktur sel dalam jaringan kutub tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur sel dalam jaringan tanaman lainnya. Dari bagian-bagian sel yang dapat ditutupi oleh sel-sel di jaringan kutub seperti dinding sel, kemudian sitoplasma, nukleus, ruang hampa udara, dan bahkan kloroplas. Selain kloroplas, ada bahan genetik seperti DNA dan RNA yaitu ribosol, tilakoid, butiran, dan bahkan stroma. Kemudian dalam sebuah proses fotosintesis pertama dimulai dengan proses pertama menyerap sinar matahari atau dapat disebut sebagai proses reaksi cahaya, yang ini biasanya dilakukan di tilakoid. Selanjutnya kita beralih pada jaringan SPON. Ya guys, hampir sama bentuknya seperti spons yang kalian bayangin. Jaringan spons merupakan bagian dari parenkim. Jaringan parenkim yang menyusun daun tersebut disebut dengan jaringan mesofil pada daun atau pada daging daun, yakni jaringan yang memiliki bentuk seperti sel-sel parenkim, yaitu heksagonal yang tersusun sangat longgar, bentuknya bermacam-macam atau tidak teratur, berdinding tipis, dan ruang antar selnya besar, sehingga pertukaran dan penyimpanan gas dapat terjadi dengan mudah.
berkebalikan dengan jaringan palisade ya guys. Nah, jaringan spons atau jaringan bunga karang pada daun terletak persis di bawah jaringan palisade. Area ini adalah area longgar yang dikemas dengan banyak kantong udara. Struktur jaringan spons berdasarkan letaknya ada dua. Yang pertama yaitu dorsiventral, merupakan salah satu jaringan palisade yang terletak pada bawah epidermis. Dan yang kedua adalah isolateral, merupakan salah satu jaringan palisade yang terletak pada kedua sisi permukaan daun. Nah, ini dia gambar dari jaringan spons. Lalu ada beberapa fungsi dari jaringan spons. Yang pertama, sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat kantong udara pada daun yang bertugas dalam hal pertukaran gas yang ikatan pembuluhnya mengandung silen dan floem. Yang kedua, sebagai jaringan yang berfungsi tempat ikatan pembuluh darah dari daun itu sendiri. Yang ketiga, sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil dari fotosintesis yang dihasilkan dari jaringan palisade. Yang keempat, sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas serta oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Nah, selanjutnya juga menjadi tempat fotosintesis, sama seperti jaringan palisade tadi. Dapat berperan sebagai penutupan luka, regenerasi, dan penyusun utama berbagai alat tubuh atau organ tumbuhan. Lalu, fungsi selanjutnya sebagai empulur yang menjadi pengisi beberapa bagian atau seluruh korteks akar dan batang, mesofil daun, serta pada bagian buah yang berdaging, merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang memanjang dan banyak mengandung klorofil. Lalu selanjutnya berfungsi sebagai sel parenkim yang letaknya berada di bawah lapisan jaringan parenkim palisade. Nah, jaringan spons ini terdiri dari sel yang bercabang yang tak teratur. Bentuk sel parenkim spons dapat berbentuk bermacam-macam. Kekhususannya adalah adanya lobus atau rongga yang terdapat antara sel satu dan lainnya. Membedakan antara sel parenkim palisade dengan parenkim spons tidaklah terlalu mudah. Alasannya adalah apabila palisade terdiri atas beberapa lapisan, biasanya lapisan paling dalam sangat mirip dengan parenkim spons yang ada di dekatnya. Ciri khas dari jaringan spons sendiri adanya lekukan-lekukan yang menjadi penghubung antar sel. Itu ya penjelasan singkat dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga bagi kalian yang udah nonton sampai akhir tanpa di skip-skip. Kita ketemu di lain waktu ya guys. Bye-bye!